Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pengantar fisika matematik di minggu ke-11. Materinya tetap berkaitan tentang logaritma integral sebenarnya, terutama untuk fungsi logaritma natural atau log E. Ya, kita sebut sebagai logaritma natural, ln. Ya. Kemudian pertama menentukan turunannya, ya. Kemudian menentukan integral tak tentu, ya, dari 1/u, dan kemudian juga menurunkan fungsi secara logaritmik, ya. Kemudian kita lanjutkan materinya tentang fungsi inverse, ya. Oke. Kita coba bahas dulu materi sebelumnya. Ketika kita menurunkan sebuah fungsi x pangkat 3/3, maka kita dapatkan x kuadrat. Atau misalnya x kuadrat per 2 kita turunkan terhadap x dx, ya. D per dx x kuadrat per 2 hasilnya adalah x pangkat 1. Kemudian d per dx untuk x pangkat 1 itu jadi x pangkat 0. Nah, kemudian jika kita turunkan x pangkat minus setengah atau minus x pangkat minus setengah, itu kita dapatkan menjadi x pangkat minus 2. Nah, pertanyaannya adalah fungsi apa yang kalau kita turunkan hasilnya menjadi x pangkat minus 1. Oke. Dan ternyata jawabannya adalah jika, ya, ini kan berarti fungsi f aksennya itu adalah 1/t, ya. Maka ft-nya itu adalah ini ln x, logaritma natural terhadap x, gitu. Jadi jawaban untuk d per dx, ya, itu sama fungsi diturunkan terhadap x, d per dx dari sebuah fungsi yang hasilnya adalah 1/x atau x pangkat minus 1, itu adalah ln x. Oke, kita sudah dapat jawabannya. Fungsi yang menghasilkan 1/x atau 1/t itu adalah dalam bentuk logaritma natural. Nah, coba perhatikan syarat batasnya. Syarat batas integralnya adalah menunjukkan bahwa ln x itu kita definisikan sebagai integral dari 1 sampai x. Ya, ingat ya, 1 sampai x, fungsi dari 1/t dt. Ya, berarti hanya daerah ini saja yang kita cari. Jadi ini adalah, jadi kalau misalnya fungsinya adalah y sama dengan 1/t, maka luas daerah dari 1 sampai x itu adalah ln x. Ya. Itu jadi integralnya dari 1 sampai x. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, coba perhatikan bahwa jika x-nya di antara 0 sampai 1, maka nilai ln x-nya itu menjadi negatif. Dan jika x-nya sama dengan 1, ln x-nya itu sama dengan 0. Dan x-nya lebih besar dari 1, ln x-nya jadi positif, lebih besar dari 0. Gitu. Ini ruas kanan positif, ruas kiri negatif, gitu ya. Maksudnya di sebelah kanan 1 itu positif nilai ln x-nya, dan di sebelah kirinya itu nilainya negatif. Kalau x sama dengan 1-nya berapa? Nah, itu dia 0 nilainya.
Nah, jadi jika kita turunkan d per dx dari ln x, itu nilainya adalah 1 per x dengan syarat x lebih besar dari 0. Ya. Oke. Contoh ya. Ya, nah, perhatikan jika kita punya d per dx ln x kuadrat, ya, ln x kuadrat, hasilnya kita turunkan menjadi 1 per x kuadrat d per dx x kuadrat, ya. Oke. Kemudian d per dx x kuadrat hasilnya 2x, yang ini tetap 1 per x kuadrat, dibagi tetap menjadi 2 per x. Secara harfiah, ya, secara harfiah, coba perhatikan bahwa kan kita tahu bahwa ln a pangkat b itu sama dengan b ln a. Nah, ini aturan logaritma. Ya. Nah, coba perhatikan bahwa d per dx dari ln x kuadrat itu sama dengan 2 ln x. Nah, karena 2 ini adalah konstanta, dia bisa ke depan menjadi 2 d per dx ln x. Ya, d per dx ln x itu kan sama dengan 1 per x. Itu 2 kali 1 per x menjadi 2 per x. Oke, ini adalah. Nah, coba perhatikan yang kedua, soal yang kedua. Di sini d per dx ln mutlak x. Ya, karena ln mutlak x, nilai mutlak x itu kan memiliki dua nilai, minus x untuk x kurang dari 0, dan nilainya x untuk x lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Berarti sebenarnya harus dilihat bahwa fungsi ln x ini dia, kalau kita buat kurva, nilainya seperti ini. Ini adalah y sama dengan mutlak x, ini nilai x. Dan kita perhatikan dia adalah fungsi genap, ya, fungsi genap. Sehingga kalau misal d per dx ln mutlak x gitu ya, itu ada dua solusi, ya, ada dua solusi. Yang pertama adalah d per dx ln x, ya, itu sama dengan 1 per x untuk x lebih besar dari 0, itu ya. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah d per dx ln x minus x untuk sama dengan 1 per minus x untuk x lebih besar kurang dari 0, ya. Kenapa seperti ini? Karena sebenarnya minus x itu nanti di dalamnya ini, karena x-nya negatif, ya, x-nya kan kurang dari 0, tuh ya, x-nya kurang dari 0, ini nilai dalamnya sebenarnya dia positif, ya. Minus x itu nanti minus kali minus jadi positif, jadi hasilnya juga positif, ya. Itu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, integral
secara bebas dalam artiannya bukan mulai lagi dari 1 sampai X ya, tapi integral secara implisit 1 per U du itu sama dengan ln mutlak U gitu ya, mutlak U ditambah konstanta. Nah, kenapa dia mutlak U? Nah, pertanyaannya kenapa dia mutlak U? Karena dia mencakup X positif, X lebih besar dari 0 atau X kurang besar sama dengan 0 kurang dari 0. Ya. Nah, contoh misalnya kita punya integral 1 per X tambah 1 dx. Nah, coba kita perhatikan, kita misalkan dulu pertama U sama dengan X tambah 1 yang bawahnya nih. Maka du sama dengan dx. Ya. Maka integral dx per X tambah 1 sama dengan integral du per U. Atau ln mutlak U tambah konstanta. Ya. Nah, U-nya itu adalah X tambah 1, jadi diubah. Jadi nilai mutlaknya jangan hilang. Ya. Gitu. Nah, sekarang tentukan integral X kuadrat tambah 1 X dx ya. Oke. Kita misalkan U sama dengan X kuadrat per 1 du sama dengan 2X dx. Maka X dx itu adalah setengah du. Oke. Masukkan ke dalam integral X dx nya adalah setengah du per X kuadrat tambah satunya ini adalah U. Setengahnya karena dia konstanta menjadi setengah integral du per U. Hasilnya sama dengan, jadi integral X per X kuadrat tambah 1 dx itu sama dengan setengah ln mutlak U tambah konstanta sama dengan setengah ln X kuadrat tambah 1 tambah konstanta. Ya. Oke. Pertanyaannya, hitung integral 0 sampai 1 dari X per X kuadrat tambah 1 dx. Oke. Nah, sebenarnya solusinya adalah tinggal masukkan saja, jadi setengah untuk batas dari ln nilai mutlak X kuadrat tambah 1, batasnya adalah 0 sampai 1. Maka nilainya sama dengan setengah ya. Masukkan nilai 1 ke dalam ln, ini menjadi ln 2 ya, dikurangi ln 1 ya, setengah ln 2, ln 1 itu nilainya adalah 0. Jadi nilai ini, nilai integral 0 sampai 1 X per X kuadrat tambah 1 itu adalah setengah ln 2. Oke. Catat ya cara perhitungannya. Kita lanjutkan ke teorema atau sifat-sifat logaritmik. Ln 1 itu sama dengan 0, ln A kali B itu sama dengan ln A tambah B, ln A tambah ln B. Ln A dibagi B, A nya dibagi B, itu sama dengan ln A dikurangi ln B.
Kemudian ln A pangkat R itu sama dengan R ln A. Itu sudah dibahas tadi ya. Kita membahas soal atau contoh soal. Nah, contoh. Tentukan dy per dx jika y sama dengan ln x minus 1 ln akar dari x minus 1 dibagi x plus 1. Menggunakan teori sema sebelumnya, ini kan bentuknya perpangkatan ya, pangkat setengah. Nah, ini harusnya keluar dulu setengahnya. Ln A pangkat R sama dengan R ln A. Setengah, R-nya adalah setengah, ln A-nya itu adalah pembagian. X minus 1 per X plus 1. Oke, ini setengah ya. Nah, kemudian bentuk ln ini adalah ln pembagian menjadi ln X minus 1 dikurangi ln X tambah 1. Ya. Jadi, oke, ini bentuk Y-nya sendiri. Jadi kita baru dapatkan Y-nya, jadi bentuk sederhana dari Y. Nah, ketika kita turunkan, maka kita menurunkan terhadap fungsi ini dan fungsi ini. Jadi D per dx, maaf. D per dx sama dengan D per dx, maaf. Ini dy per dx itu sama dengan d per dx setengah ln dalam kurung ln x minus 1 dikurangi ln x tambah 1. Nah, berarti ini karena konstanta dia bisa pindah ke sebelah ya. Jadi nilainya adalah setengah d per dx dalam kurung setengah d per dx dalam kurung langsung dimasukkan saja ya, menjadi dalam kurung d per dx untuk ln x minus 1 dikurangi d per dx untuk ln x tambah 1 tutup kurung ya. Oke, setengah d per dx ln x minus 1 menjadi 1 per x minus 1 dikurang turunan yang ini d per dx ln x plus 1 menjadi 1 per x tambah 1 tutup kurung gitu. Ya, hasilnya sama seperti yang di bawah ya, yang ini ya. Seperti yang ini ya. Nah, kemudian kita kalikan, jadi kita samakan menjadi x minus 1 kali x plus 1. Maaf, ini setengahnya ada setengah, hasilnya di yang sebelah sini ini jadi x plus 1 dikurangi x minus 1. Oke, x kurangi x 1 dikurangi minus 1 menjadi 2 per 2 x kuadrat minus 1. 2 nya coret, ini jadi 1 per x kuadrat minus 1. 1 per x kuadrat minus 1. Oke. Tentukan dy per dx bila y sama dengan x tambah 11 dibagi x pangkat akar x pangkat 3 minus 1 minus 4. Jadi kedua ruas kita buatkan menjadi ln.
Jadi len Y sama dengan len X tambah 11 dibagi akar X pangkat 3 minus 4 ya. Itu jadi di semua kedua akar ya, kedua ruas dijadikan akar. Hasilnya adalah yang ini. Oke. Nah, coba perhatikan bahwa len Y, jadi D per dx len Y itu sama dengan 1 per Y, jadi sama dengan 1 per Y dy per dx gitu. Ya, ini aturan penurunan ya, karena Y nya sendiri adalah fungsi, jadi jadi len Y nya ini menjadi 1 per Y, turunan dari len ya 1 per Y, tapi turunan fungsi Y nya adalah dy per dx gitu. Hasilnya yang ruas sebelah juga kita turunkan, d per dx ini menjadi d per dx len x tambah 11 menjadi 1 per x tambah 11. Kemudian minus setengah len x pangkat 3 minus 4 menjadi 1 per setengah kali 1 per x pangkat 3 minus 4 d ya, kita uraikan ya biar jelas. Jadi gini, ini misalkan menjadi U nya itu sama dengan X pangkat 3 minus 4, berarti DU nya itu sendiri adalah 3X kuadrat gitu. Jadi kalau ini diturunkan, ini menjadi setengah, tetap ada 1 per X pangkat 3 minus 4 dikalikan DU nya adalah 3X kuadrat gitu. Ini masuk dah. Oke. Nah, karena nilai ini sebanding dengan 1 per Y dy per dx, sedangkan yang kita cari adalah dy per dx, maka dy per dx itu adalah ini dikalikan Y yang ini. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke grafik fungsi Y sama dengan len X gitu ya. Grafik fungsi Y sama dengan len X, ketika len 1 dia nilainya sama dengan 0. Berarti kalau misalnya X-nya sama dengan 1, di sini len X itu nilainya 0. Ini fungsinya adalah len X. Sedangkan turunan pertamanya nilainya adalah 1 per X. Karena X-nya itu lebih besar dari 0, maka dy per dx-nya selalu lebih besar dari 0. Artinya si kurvanya akan naik terus. Gitu ya. Kurvanya akan naik terus. Kemudian juga dy kuadrat per dx kuadrat atau turunan keduanya adalah sama dengan minus 1 per x kuadrat. Minus 1 per x kuadrat. X kuadrat itu kan cepat. Jadi sebenarnya percepatannya akan kurang dari 0 atau turunan keduanya kurang dari 0. Artinya di sini sangat cepat naiknya set gitu kan, tapi di sini akan lambat. Ya. Monoton naik tapi cekung ke bawah. Kenapa? Ya, karena artinya monoton naik itu dia cepat
naik terus, tetapi makin x-nya besar, makin x-nya lebih besar dari 0, makin besar banget ya x-nya mendekati tak berhingga misalnya, jadi dia akan cenderung monoton gini tuh ya. Oke, contoh misalnya, tentukan tangen 2x dx ya. Tangen 2x itu sama dengan sinus 2x per cos 2x ya. Nah, seperti kita ketahui, misalkan u-nya sama dengan cos 2x, maka du sama dengan turunan cos itu adalah minus sinus 2x ya, d per 2x, berarti ini adalah ada angka 2, berarti ini du nya itu menjadi minus 2 sin 2x dx ya, berarti sin 2x ya, sin 2x dx itu sama dengan minus setengah du, atau sin 2x sama dengan dx ya, sin 2x dx sama dengan minus du per 2. Oke. Jadi integral tan 2x itu sama dengan integral sin 2x dx per cos 2x sama dengan integral minus setengah du per u, dimana u-nya sama dengan u-nya adalah cos 2x. Jadi integral sama dengan minus setengah integral du per u. U-nya sama dengan minus setengah ln mutlak u ya, plus konstanta. Atau sama dengan minus setengah ln mutlak cos 2x tambah konstanta. Oke ya, gitu. Tentukan semua nilai ekstrim dari 2x kuadrat ln x minus x kuadrat. Berarti cari dulu f0 f0 nya di mana? Ini 2 kali 0 ln 0 ln tak berhingga, tetapi karena ini 0 ya, nah ini 0, ini tak berhingga, ini berarti 0 minus 0, nilainya 0. Kemudian titik ekstrim berarti f aksen x nya dicari, sama dengan 2x kuadrat 1 per x ditambah dan x kali f aksen x nya adalah 4x ln x ditambah 2x kuadrat bagi x minus 2x. Coret ini
jadi habis ya. Jadi f aksen x nya itu adalah sama dengan 4x ln x. F double aksennya double aksen x berarti ini adalah 4 ln x ditambah 4 per 4x per x sama dengan 4 ln x tambah 4. Nah, pada daerah asal, coba perhatikan bahwa karena ini adalah ln x, bukan ln mutlak x, maka ln x-nya itu, nilai x-nya itu pasti harus lebih besar dari 0. Gitu. Coba perhatikan bahwa nilai ini bisa sampai tak berhingga. Kenapa? Ketika x mendekati 0, nilai f aksennya dengan tak berhingga. Ya, tapi ini kecil. Artinya sebenarnya titik ekstremnya itu ada di titik ekstrimnya itu ada di 0 gitu. Kemudian coba perhatikan bahwa ln x itu ln x nilai fungsi f aksen x itu negatif. Jadi f aksen x itu dia akan memiliki daerah negatif di daerah kurang dari 0 positif. Dan berapa yang hasilnya? Oke. Jadi intinya titik ekstrim bisa dicari menggunakan f aksen x dan f double aksen x. Oke, kita lanjutkan saja dulu materi selanjutnya untuk fungsi inverse. Ya. Fungsi inverse adalah fungsi inverse adalah sebuah fungsi yang menggambarkan fungsi x ya. Jadi misalnya y sama dengan fx. Maka jika fungsi y sama dengan fx itu adalah menggambarkan fungsi y sebagai fungsi dari x, nah ini sekarang kebalikannya. Jadi y terhadap x itu kita inverse kan, itu menjadi x terhadap y. Ya. Jadi y sama dengan fx jika dan hanya jika x itu adalah fungsi inverse dari f minus 1 y. Nah, contoh y sama dengan 2x tambah 3. Nah, ini bisa dibuat inverse-nya jika dan hanya jika. Jadi y 3-nya pindah ruas ke sini menjadi y minus 3. Terus 2-nya ini membagi terhadap ini. Y minus 3 dibagi 2 atau setengah y minus 3. Ini fungsi inverse. Nah, bagaimana cara memahaminya kalau dalam bentuk gambar?
Jadi fungsi inverse itu kalau kita punya grafik, misalnya grafik di sini, maka ini adalah fx, maka fungsi inverse y itu adalah bayangan atau pencerminan fungsi ini, fungsi fx terhadap sebuah garis, di mana garis ini menggambarkan y sama dengan x. Jadi sebuah pencerminan ya. Gitu ya. Jadi sebuah pencerminan. Nah, turunan dari fungsi inverse. Jika y sama dengan fx, maka fungsi dan f aksennya itu tidak sama dengan 0, maka fungsi inverse turunan dari fungsi inverse adalah sama dengan 1 per f aksen y. Ya, sama dengan 1 per f aksen y. Jadi turunan dari fungsi inverse, jadi misalnya y sama dengan fx. Sekarang x-nya jadi fungsi y atau f aksen y. Nah, turunan dari f aksen y atau ini ya, itu sama dengan 1 per f aksen x gitu. Kenapa? Nah, ini ada notasi Leibniz sebenarnya. Cara sederhananya gini. Ya. Jika dx dx per dy itu sama dengan 1 per dy per dx. Ya. Itu. Atau dx per dy sama dengan dy dikalikan dy per dx itu kan sama dengan 1. Ya. Itu notasi Leibniz. Walaupun sebenarnya ada satu lagi teorema bahwa fungsi inverse itu ortogonal atau tegak lurus terhadap fungsi aslinya. Ya. Jadi fungsi inverse biasanya itu saling ortogonal lah. Walaupun sebenarnya nggak tepat ortogonal juga. Turunannya saling ortogonal. Contoh, y sama dengan x pangkat 5 plus x plus 1 sama dengan fx. Tentukan f inverse turunan inverse di x sama dengan y sama dengan 3. Ya. Bentar. Oke. Nah, coba perhatikan ini 3 itu maknanya adalah y. Maka y-nya harus sama dengan 3. Ternyata ketika kita cari y sama dengan 3 itu didapat ketika x-nya sama dengan 1. Maka disebut sebagai f1. Ya. Kemudian coba perhatikan f itu fungsi ini dia akan selalu naik
karena f aksennya itu adalah 5x pangkat 4 tambah 1. Artinya ketika x-nya positif, x-nya berapapun, nilai ini akan selalu positif atau akan selalu lebih besar dari 0. Karena selalu lebih besar dari 0, maka f aksennya itu f inverse-nya juga ada. Oke ya. Jadi menurut teorema turunan dari f aksen 3 itu sama dengan 1 per f aksen 1. Ini tuh adalah ini ya. Cara nulisnya sebenarnya fungsi inverse untuk y sama dengan 3. Turunan dari fungsi inverse. Turunan dari fungsi inverse di y sama dengan 3 itu sama dengan 1 per f aksen 1. Kenapa? Y sama dengan 3 itu didapat ketika x sama dengan 1. Ya, f ya. Maka f aksennya turunan ini kita dapatkan bahwa nilainya adalah sebanding dengan 1 per 5 kali 1 pangkat 4 tambah 1 atau 1 per 6. Gitu. Ya, oke, lanjutkan. Nah, coba cari turunan dari fungsi inverse ketika y sama dengan 2. Y-nya sama dengan 2. Maka fx sama dengan 2 itu sama dengan 3x pangkat 5 plus x minus 2. Atau 3x pangkat 5 Oke, kita cari coba 1 ya, kita dapatkan x sama dengan 1 ya, x sama dengan 3 kali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Ini 4 kurangi 2 sama dengan 2. Oke, berarti x ini benar 1. Maka y sama dengan 2 ketika x sama dengan 1. Maka f inverse turunan dari f inverse untuk y sama dengan 2 itu sama dengan 1 per f aksen 1 ya. Nah, f aksennya itu berarti 3 kali 5 itu 15 x pangkat 4 tambah 1. Kalau x nya 1, f aksen 1, maka berarti ini adalah 16. Maka ini nilainya adalah 1 per 16. Oke, nomor kedua. Buktikan bahwa y sama dengan fx sama dengan ln x itu mempunyai inverse. Ya. Nah, y sama dengan ln x. Kita eksponensialkan keduanya. Ya, eksponensial keduanya ini menjadi eksponensial pangkat y sama dengan eksponensial ln x. Hasilnya sama. Oke. Dan kalau kita turunkan ya, d per dx ini menjadi eksponensial ln x itu hasilnya sama dengan x. Ini
Y, ini eksponensial Y sama dengan eksponensial ln X, dan ini hasilnya bentuk seperti ini. Eksponensial ln X itu sama dengan X, atau ini adalah eksponensial Y. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya rancu ya. Ini sebenarnya bisa kita ubah menjadi maaf. Ini untuk membedakan ya, untuk membedakan Y ini sebenarnya dia inverse dari ini. Oke. Nah, berarti bentar. Buktikan bahwa Y sama dengan fx sama dengan ln X. Apa ini Y1? Ini X1, ini adalah X1. Nah, punya inverse, sebutlah Y. Ini sebenarnya Y2. Atau dia adalah X1. X1 sama dengan Y2. Sama dengan GX, X2. Di mana X2 sebenarnya sama dengan Y1. Maksudnya itu. Ya. Ini sebenarnya rancu kalau misalnya menulis seperti ini. Nah, fungsi ini yang baru, ya, Y2 sama dengan X1 atau X ini sama dengan G X2 sama dengan Y1, ya. Nah, maka kalau kita buat GX ini, ya, GX ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan eksponensial X, ya, di mana ini adalah Y1, ini adalah X1. Maaf, ini adalah, nggak usah juga ya. Jadi ini kita sudah bentuk ya seperti ini. Jadi X ini kita ganti menjadi Y, ya, kita ganti menjadi Y yang ini kita ganti menjadi X, gitu maksudnya. Ya, kita kan tadi dapatkan bahwa pangkat Y sama dengan X, gitu, berdasarkan inverse dari sini. Nah, berdasarkan penjelasan di sini, maka X di sini menjadi Y, di sini menjadi X. Untuk menentukan notasi saja sebenarnya, ya, mengubah notasi saja di sini. Oke, nah kemudian buktikan bahwa G aksen X sama dengan GX, ya. Nah, caranya mudah. Kan kita sudah dapatkan fungsi inverse-nya Y sama dengan eksponensial X. Turunkan dy per dx sama dengan d per dx eksponensial X. dy per dx itu artinya adalah G aksen X. Nah, d per dx eksponensial X, ya, oke. Nah, caranya adalah cara untuk membuktikan bahwa G aksen sama dengan G aksen X sama dengan GX, itu caranya kita gunakan, kita ln-kan semua ruas. Ln Y sama dengan ln eksponensial X. Maka pindah ruas semuanya menjadi X sama dengan ln Y. D per dx untuk X sama dengan 1 per Y dy per dx. D per dx ini hasilnya sama dengan 1. Sama dengan 1 per Y G aksen X. Ya.
1 sama dengan 1 per Y dy per dx, atau 1 sama dengan 1 per gx dikalikan g aksen x. Kita pindah ruaskan, kita dapatkan bahwa g aksen x sama dengan gx, sesuai dengan Oke, sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.